Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang akan diteruskan dengan tarawih di Masjid Al-Hidayah yang saya muliakan, sudah seharusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur juga kepada Rasulullah karena syukur dari Allah itu melewati Rasul, dan bersyukur juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan Islam ini sehingga kita menjadi Islam, kita bisa melaksanakan ajaran Islam melalui guru-guru, para kiai, para ustadz, sehingga kita bisa melaksanakan seperti sekarang. Yang kedua, kita bersyukur karena kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan kita bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah dan diteruskan dengan qiyamul lail berupa sholat tarawih, dan mudah-mudahan nanti ba'da nisfil lail sebelum sahur kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Kita diberi kemampuan seperti ini, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diberi kekuatan, kita bisa berpuasa, berpuasa qiyamul lail. Untuk itu, dalam pengajian ini saya ingin mengajak diri saya dan para jamaah sekalian untuk merenung firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, puasa itu diwajibkan kepada kamu, diwajibkan kepada Anda. Seperti juga puasa diwajibkan pada orang-orang sebelum Anda. La'allakum tattaqun, kiranya Anda bisa bertakwa dengan menjalankan puasa itu. Kalau kita renungi, kita itu diberi narasi oleh Allah, kamu berpuasa itu jangan merasa berat. Karena apa? Karena tidak hanya kamu yang diwajibkan puasa, tapi sebelum
umat sebelum kamu diwajibkan puasa juga. Jadi syariat puasa ini syariat umum. Hanya nanti ada perbedaan-perbedaan. Mungkin waktunya beda karena nabinya beda. Nah, tetapi ajaran itu dari Allah, iya. Nah, orang Yahudi wajib puasa. Orang Kristen juga, orang Nasrani juga wajib puasa. Karena memang asalnya itu dari Allah. Berbeda, dan memang mereka ada penyimpangan-penyimpangan. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan di akhir ayat itu, di akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar kamu bisa bertakwa. Berarti bahasa lainnya, puasa itu adalah sarana, salah satu sarana, salah satu jalan agar kita takwa pada Allah. Kenapa saya katakan salah satu? Karena di ayat lain yang terkait dengan sholat juga menggunakan kata tatakun atau al-muttaqin. Jadi misalnya di surat Al-Baqarah juga di ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, berfungsi sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, terus siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, di sini. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi salat adalah ciri khas dari orang yang takwa. Tapi yang secara vulgar menjadi sarana takwa itu puasa. Kalau puasa, kalau sholat itu memberi tanda bahwa orang takwa itu melaksanakan sholat. Nah, itu yang pertama kaitannya. Kemudian apalagi yang haji? Haji itu juga diberi takwa. Setelah melaksanakan, menjelaskan secara teknis di surat Al-Baqarah juga 186 ya, bukan 196. Itu Allah mengatakan, berfirman itu wattaqullah, setelah menjelaskan dzalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Ini awalnya wa'timul hajja wal umrata lillah. Baru di akhir wattaqullah. Nah, di akhirnya perintah. Kalau puasa la'allakum tattaqun. Nah, itu luar biasa ya. Nanti kita teruskan berikutnya. Kita merenung aja, merenungi ayat Quran. Kemudian di haji, ketika orang diperintah untuk zikir di Mina, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, disuruh disebutkan faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa wattaqullah. Itu haji, teknis haji. Di akhir diberi kata-kata wattaqullah, takutlah Anda pada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tusyarun, ketahuilah, sadarilah bahwa kamu nanti akan dikembalikan pada Allah, akan dikumpulkan pada Allah. Nah, itu di haji dan haji, sholat, ya sekarang puasa. Menariknya di puasa itu, di ayat 183 itu,
disebutkan agar kamu bertakwa. Kemudian terus ayat 84, 184, 185, 186 diakhiri. 186 itu bunyinya uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Terus kemudian tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah ketentuan-ketentuan Allah cara berpuasa. Jadi mulai dari awal cara puasanya gimana, kalau malam kita boleh makan, siang tidak boleh, wa kulu washrabu hatta yatabayyana dan seterusnya. Terus diakhiri tilka hududullah. Itulah aturan-aturan Allah. Fala taqrabuha. Maka janganlah kamu mendekatinya. Janganlah kamu melanggarnya. Terus diakhiri kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Seperti itulah Allah memberi penjelasan ke ayat-ayatnya kepada manusia. Perhatikan, manusia. Bukan, sedangkan di pertama tadi ya ayyuhalladzina amanu. Ini kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi, bagi manusia. Berarti manusia secara umum. La'allahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa. Jadi menggunakan mukhatab itu kamu di awal, di akhir menggunakan kata ganti mereka. Merekanya kembali kepada manusia. Itu apa artinya? Itu maksudnya puasa itu tidak hanya bermanfaat secara dunia akhirat bagi orang Islam, orang bertakwa, orang beriman, tetapi juga puasa itu bisa bermanfaat bagi orang yang tidak beriman. Manusia sekarang itu banyak ya hasil penelitian. Kalau orang makan tertentu, suruh jangan banyak makan, biar penyakitnya hilang. Disuruh puasa, biar diketahui penyakitnya apa. Coba kalau kita itu mau general check up, iya kan? Suruh puasa. Jadi puasa ini tidak hanya bermanfaat bagi kita sebagai muslim, tetapi manusia pada umumnya akan mendapatkan manfaat dari puasa ini. Itu nanti penelitian-penelitian para dokter. Nah, maka ada katakan sumu tasihhu. Berpuasalah Anda, maka Anda akan sehat. Nah, itu dimulai dari tattaqun, kemudian ini cerita puasa semua itu, mulai ayat 183, ayat 184, ayat 185, ayat 186, ini puasa semua. Nah, di akhir bercerita puasa itu diakhiri dengan yattaqu. Luar biasa, Al-Quran memberi pengajaran kepada kita semua. Kemudian mungkin kita harus banyak melakukan introspeksi diri di bulan puasa, merenungi diri, dan kita dengan berpuasa itu biasanya orang lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Jadi orang puasa akhirnya pingin baca Quran. Orang berpuasa akhirnya pingin mendengarkan nasihat-nasihat. Jadi banyaklah dari puasa ini akan membawa kita untuk lebih baik, apalagi nanti di bulan puasa kita mendapatkan apa yang disebut di dalam Al-Quran dengan Lailatul Qadar.
yang lebih hebat lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, itu luar biasa. Ala kulli hal, kita harus bersyukur pada Allah masih diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan dan bisa hidup, bisa ketemu di Ramadan yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.